91. Selesaikan serangan balik. Karena gadis yang tak berotak ini, Ning Xueluo hampir mati karena frustrasi. Apakah kamu tidak melihat bahwa semua orang mulai bersimpati dengannya karena insiden ini? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin dia bangkit dari abu dan terus berakting dengan Muye Gege. Jia Qingqing sedikit ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menolak untuk sujud. Aku tidak akan pergi. Aku lebih baik mati daripada meminta maaf pada bangsat itu. Apa dampak yang bisa didapat dari insiden sekecil itu? Yang harus dia lakukan adalah membeli beberapa hadiah kecil untuk membeli orang-orang ini nanti. Ning Xueluo melihat bahwa Jia Qingqing tidak dapat dibujuk, jadi dia hanya bisa meninggalkan semuanya seperti semula dan berharap dia tidak akan menyebabkan masalah lagi di kemudian hari. Itu sudah kesimpulan terdahulu bahwa reputasi Ning Xi akan hancur berkeping-keping. Tidak peduli skema apa yang dia coba, dia hanya bisa memainkan trik kecil seperti ini. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Dia memperkirakan bahwa sponsor misterius di belakang Ning Xi akan mencampakkannya tidak lama kemudian. Siapa yang menginginkan kekasih dengan reputasi buruk yang selingkuh? Berpikir sampai di sini, Ning Xueluo agak tenang. Pada akhirnya, untuk mencegah konflik yang timbul lagi di antara mereka, Guo Qisheng memutuskan untuk tidak merekam adegan itu lagi dan hanya menggunakan klip di mana Ning Xi memuntahkan darah. Adegan kedua dijadwalkan untuk syuting hari ini adalah adegan di mana Meng Changge baru saja diberikan gelar permaisuri, sementara permaisuri Xian kehilangan dukungan dan dilemparkan ke Istana Dingin. Meng Changge memasuki Istana Dingin untuk mengunjungi konsort Xian dan memberitahu konsort Xian identitas aslinya. Untungnya, adegan ini agak aman. Itu semua ekspresi dan dialog, tidak banyak tindakan. 3, 2, 1, aksi. Pembuatan film dimulai. Di Istana Dingin, permaisuri duduk di kursi lebar, memandang dengan jijik dari sudut matanya pada sosok sedih yang jatuh di kakinya. Permaisuri Xian, apakah Anda tahu mengapa saya sangat membenci Anda? Kenapa aku harus mendorongmu sampai mati? Menggerutu. Anda jelas iri dengan saya. Cemburu kaisar menyukaiku. Cemburu karena aku disukai. Permaisuri tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbaik di dunia. Kamu bilang aku cemburu. Atas kebaikan pria tua busuk itu. Selir de. Anda, sudah gila. Saya akan memberitahu kaisar. Saya akan memberitahu kaisar bahwa Anda menghina. Konsort de tiba-tiba memberikan pandangan dingin yang menyeramkan padanya, memaksa konsort Xian terdiam. Setelah itu, dia berbicara kata demi kata, Permaisuri Xian, tahukah kamu siapa aku? Saya ingin tahu apakah Anda ingat namanya, Meng Changge. Kamu, Jia Qingqing tidak bisa melanjutkan kata-katanya tidak peduli apa. Guo Qisheng berteriak, potong. Melakukannya lagi. Percobaan kedua dimulai. Konsort Xian, apakah kamu tahu siapa aku? Saya ingin tahu apakah Anda ingat namanya, Meng Changge. Kali ini, tatapan Ning Xi bahkan lebih parah dari waktu sebelumnya. Itu mencengkeram erat di tenggorokan Jia Qingqing seperti jerat. Kamu adalah. Berhenti, lakukan lagi. Percobaan ketiga dimulai. Advertisement. Konsort Xian, apakah kamu tahu siapa aku? Saya ingin tahu apakah Anda ingat namanya, Meng Changge. Emosi Ning Xi bahkan lebih intens. Kali ini, nadanya seperti roh jahat yang menuntut kehidupan Jia Qingqing. Bahkan mereka yang menonton di sekitar mereka bisa merasakan semburan kemarahan dan dendam yang tak henti-hentinya. Kamu Meng Changge. Bagaimana bisa Anda menjadi, Jia Qingqing seperti perekam pada loop, dia lupa dialognya lagi. Potong. Kali ini, Guo Qisheng akhirnya kehilangan semua kesabaran dan melemparkan skenario. Dia bergemuruh dengan marah, Jia Qingqing, apa yang terjadi?
Anda bahkan tidak dapat mengingat kalimat sederhana seperti itu. Apakah Anda bahkan membaca skrip secara normal? Guo Qisheng tidak bisa disalahkan karena marah. Ningxi telah melepas suasana adegan dengan sangat baik, menggerakkan emosinya. Mereka bisa memiliki pemandangan yang sempurna, tetapi kesalahan bodoh Jia Qingqing telah merusaknya. 92. Rekan setim yang buruk. Awak yang mengawasi di sekitar mereka menunjukkan ekspresi yang memandang rendah pada Jia Qingqing. Apakah otak Jia Qingqing? Hanya satu baris itu. Saya sudah hafal hanya menonton mereka. Anda Meng Changge. Bagaimana Anda bisa menjadi Meng Changge? Meng Changge sudah mati. Hanya satu baris itu, apakah benar-benar sulit untuk dihafal? Posting itu bahkan mengatakan bahwa akting Ningxi sangat buruk. Dia benar-benar harus melihat pada Jia Qingqing, jadi dia akhirnya menemukan apa yang benar-benar sial. Sebenarnya, Ningxi cukup pandai berakting. Tidakkah Anda perhatikan bahwa dia selalu melewati adegan dalam sekali pengambilan? Bahkan jika adegan itu hancur, itu selalu kesalahan orang lain. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu sepertinya benar. Saya pikir dia berakting karena penampilannya, tetapi dia tampak luar biasa ketika dia berakting Meng Changge muda kemarin. Meskipun dia selalu menggoda Jiang Muye, saya tidak tahu mengapa, tapi itu tidak memberi saya perasaan buruk. Sebaliknya, saya merasa jantungku berdebar hanya melihat mereka. Betul, saya sangat senang menonton mereka kemarin. Saya tidak akan suka jika mereka mengubah aktor. Rasanya seperti Ningxi adalah Meng Changge di hatiku. Ning Xueluo tidak menyangka bahwa situasi yang lebih buruk akan muncul. Seketika, dia memarahi Jia Qingqing beberapa ratus kali di dalam hatinya, tetapi dia masih berjalan dengan pandangan peduli. Qingqing, apa yang terjadi padamu? Apakah Anda merasa baik-baik saja hari ini? Jia Qingqing saat ini diambang melemparkan amarah. Dia dengan panik berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat saya melihat Ningxi, saya hanya akan melupakan dialog saya, seolah-olah saya dirasuki oleh roh jahat. Bagaimana mungkin? Ning Xueluo tidak benar-benar percaya kata-kata Jia Qingqing, berpikir bahwa itu adalah keterampilan akting dan kemalasan yang buruk dari Jia Qingqing. Namun, dia masih berpegang pada kesabarannya dan meyakinkan, kamu akan menjadi lebih baik pada akhirnya, aku akan membantumu dengan latihan. Ning Xueluo menemaninya untuk satu putaran latihan, dan Jia Qingqing berhasil mengucapkan dialognya dengan lancar. Lihat, bukankah ini bagus? Kata Ning Xueluo memberi semangat. Jia Qingqing memulihkan kepercayaan dirinya dan mengambil inisiatif untuk mencari sutradara. Direktur, aku siap sekarang. Guo Qisheng telah mengembalikan ketenangannya entah bagaimana. Dia berbicara dengan ekspresi yang sedikit lebih hangat, kalau begitu mari kita mulai. Namun, kali ini, Jia Qingqing lupa dialognya seperti biasa. Dia menolak untuk menyerah dan mencoba lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia terus menghancurkan adegan 28 kali. Adegan yang begitu mudah, tetapi mereka masih tidak bisa menyelesaikan syuting bahkan sampai malam hari. Akhirnya, kru produksi semua mengeluh. Ini adalah film, bukan serial TV. Mereka harus menggunakan gulungan film. Dia telah berkali-kali gagal di tempat itu, sungguh menyia-nyiakan tenaga dan uang. Setelah upaya ke-33 yang gagal, Jia Qingqing berdiri di sana dengan linglung. Tiba-tiba, dia berteriak dengan tajam dan menerjang ke Ningxi dengan gila. Ningxi, kamu jalang kecil. Apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa saya tidak dapat mengingat dialog saya? Mengapa saya tidak dapat mengingat dialog saya? Itu kamu. Ini pasti sesuatu yang Anda lakukan. Asisten dan orang-orang yang berdiri di sekitar buru-buru mencoba menariknya. Pada akhirnya, dia mendorong mereka semua dengan gila. Bahkan Ning Xueluo yang naik untuk membujuknya telah tergores sekali. Kali ini,
dia benar-benar membuat semua orang membencinya. Advertisement. Dia benar-benar ahli otak. Dia tidak bisa mengingat dialognya sendiri dan itu kesalahan orang lain. Apakah orang lain memasuki otaknya dan mencuri dialog? Dia membuat semua orang mundur begitu larut dan dia bahkan tidak sedikit pun menyesal karenanya. Baginya untuk entah bagaimana memprovokasi seseorang seperti itu, Ningsi cukup menyedihkan. Tidakkah menurutmu insiden kemarin sedikit aneh? Saat Jiang Muye memasuki gips, semua itu terjadi pada Ningsi. Jika Ningsi diusir dari gips, siapa yang paling diuntungkan? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Berbicara di sini, semua orang menunjukkan ekspresi yang tahu. 93, kebenaran selalu menang. Akhirnya, semua orang berkemas dan pergi dengan sedih. Setelah Jia Qingqing menyebabkan keributan seperti itu, direktur memaksanya untuk mengambil cuti 2 hari dari syuting untuk membuatnya tenang. Ningsi telah menghapus makeupnya dan bersiap untuk pergi ketika Ning Xueluo diam-diam masuk. Dengan tangan terlipat di dadanya dan ekspresi penuh penghinaan, dia berkata, "Ningsi, aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu sangat licik." "Oh, aku licik." Dengan senyum tipis, Ningsi melirik goresan berdarah di lengan Ning Xueluo, milik Jia Qingqing. Dia kemudian mengerjap dengan ekspresi polos, "Bukankah kamu yang memiliki visi yang begitu besar, memilih rekan setim yang hebat?" "Kamu?" Ning Xueluo mengertakkan giginya. Dia sangat marah sampai dadanya sakit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Jia Qingqing akan sangat bodoh? Reputasi Ningsi sudah dinodai sampai saat itu, namun dia entah bagaimana bisa membantunya mencuci reputasinya bersih. Kru produksi bahkan mengubah pendapat mereka tentang Ningsi. Ningsi yakin memiliki sesuatu yang direncanakan selanjutnya. Dia harus cepat memikirkan cara untuk menanggapi tindakannya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ningsi membalikkan keadaan. Setelah konfrontasi singkat dengan Ning Xueluo, Ningsi berjalan keluar dari set ketika teleponnya berdering. Itu adalah pesan teks. "Raja Iblis yang rusak, aku akan menunggumu di gang di depan." Ningsi menjawabnya dengan bijaksana, "Kita masing-masing akan menempuh jalan kita sendiri. Sampai jumpa di rumah, saya akan mencari Anda di rumah Anda." 1 jam kemudian, di Istana Platinum nomor 6. Ningsi baru saja berjalan ke pintu ketika Jiang Muye segera menariknya. Dia mengintip keluar dari pintu dan melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang teduh. Sebelumnya, dia tidak keberatan jika Ningsi terhubung dengannya, dan bahkan membenci bahwa dia tidak bisa mengumumkan hubungan khusus mereka dengan dunia. Namun, setelah mengalami kejadian itu, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ningsi meletakkan tasnya, menendang sepatu dan duduk di sofa dengan kaki bersilang. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengulurkan tangannya dan bertanya, "Apakah Anda merekamnya?" Jiang Muye menatapnya tanpa berkata-kata. Dia benar-benar tidak peduli tentang citranya di depannya. Apakah wanita terkutuk ini bahkan memperlakukannya sebagai pria sekarang? Kenapa dia begitu kasual di depannya? Penampilannya yang seperti persis seperti bagaimana dia berada di film. "Apakah kamu memperlakukan aku seperti rekan setim yang buruk juga?" "Tentu saja saya mengerti." Jiang Muye menyerahkan teleponnya dengan sedih. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin bertindak seperti bunga yang tidak bersalah, dia sudah menebak apa yang ingin dia lakukan. Tentu saja dia akan memfilmkan semua drama yang menarik. Ningsi mengambil telepon dan menekan tombol play. Dia mengangguk puas, "Kamu melakukannya dengan cukup baik. Saya akan menambahkan kaki ayam untuk Anda." Setelah itu, dia membuka Weibo-nya dan tweet dengan akun utamanya. Tentu saja, isinya bukan permintaan maaf seperti yang diinginkan Changli, tetapi 4 kata, "Kebenaran selalu menang." Setelah mentweetnya,
Dia dengan cepat masuk ke akun sampingnya dan mengirim pesan ke blogger yang berspesialisasi dalam gosip Golden Age Entertainment. Dia kemudian mengirim video berisi adegan gagal terus-menerus Jia Qingqing kepadanya. Kedua perusahaan itu benar-benar saingan mati. Tidak banyak waktu berlalu sejak Ningsi mengirim pesan ketika blog segera memposting klip. Mereka bahkan menambahkan keterangan yang sangat menarik, gagal dalam adegan 33 kali. Vas bunga tak berguna nomor 1 di lingkaran hiburan menunjukkan kepada Anda apa itu akting sial. Jiang Muye meliriknya, Anda hanya mengirimnya ke blog ini. Anda tidak mengirimnya ke blog lain. Saya memfilmkannya dengan susah payah. Ningsi menundukkan kepalanya dan dimakamkan di bagian komentar. Ini cukup untuk menarik perhatian. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk langkah selanjutnya. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya syuting barusan? Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk berurusan dengan Jia Qingqing sebelumnya? Jika Anda melakukannya sebelumnya, dia akan segera ditukar dan tidak akan ada begitu banyak drama. Kamu bahkan membuatku menahan wanita itu selama 2 hari. Jiang Muye bergumam dengan sedih. Tidak ada yang mengerti mengapa Jia Qingqing terus melupakan dialognya, hanya Jiang Muye yang tahu apa yang terjadi. 94. Cinta terbakar yang tidak terkendali. Itu karena Ningsi sengaja menekan akting. Akting tekanan adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh aktor yang sangat berpengalaman. Mereka dapat menggunakan akting mereka untuk menekan orang lain secara mental, membuat tindakan yang tidak normal, melupakan dialog mereka. Tekanan yang paling kuat bahkan bisa memberi yang lain hambatan mental yang mereka tidak akan pernah bisa untuk sisa hidup mereka. Ada sangat sedikit orang yang bisa menggunakan teknik ini di lingkaran hiburan. Yang paling penting, sangat sulit untuk melihat melalui teknik ini, karena sulit untuk mengatakan apakah yang lain hanya bertindak baik atau sengaja menggunakan akting tekanan. Teknik ini bisa membahayakan orang lain tanpa meninggalkan jejak. Ningsi memutar matanya ke arahnya, saya tidak bisa membuang gerakan saya begitu saja. Pertama, dia membutuhkan situasi khusus untuk menggunakan gerakan semacam ini. Sebagai contoh, pemandangan hari ini sempurna untuk menekan Jia Qingqing. Kedua, langkah ini akan memengaruhi kemajuan pembuatan film, jadi dia pasti tidak akan menggunakannya kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Jiang Muye secara tidak sadar mengingat beberapa ingatan yang tidak bahagia dan melengkungkan bibirnya ketika dia berkata, kalau begitu aku merasa terhormat, jadilah satu dari sedikit kamu melepaskan gerakan ini. Saat itu, ia telah ditekan oleh Ningsi menggunakan langkah ini. Namun, dia tidak sampah seperti itu, Jia Qingqing. Dia akhirnya bertahan dan mengatasi langkah itu, dan kemampuan aktingnya bahkan meningkat dengan pesat setelah itu. Setelah mengatakan itu, Jiang Muye menatapnya dengan tatapan terbakar, apakah kita makan malam bersama malam ini? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memperlakukan saya sendiri. Anda juga berjanji akan bermain game dengan saya di lain hari. Ningsi lah yang salah dalam hal ini, jadi dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, baiklah, baiklah, aku akan makan denganmu dan bermain denganmu, oke. Saya hanya akan mengirim pesan kepada Lu Tingqiao dan memberitahu dia. Ekspresi Jiang Muye langsung berubah setelah mendengar ini, kamu hanya hidup sementara untuk Little Treasure, mengapa kamu harus melaporkan ketika kamu tidak kembali? Apa hubungan antara kamu dan Lu Tingqiao? Meskipun saya mengirim pesan ke Lu Tingqiao, penerima adalah Little Treasure, oke. Ningsi terlalu malas untuk peduli dengannya. Dia menatap teleponnya dan mengetik pesan, sayangku tersayang, Bibi sibuk malam ini, jadi aku mungkin kembali sangat terlambat. Ingatlah untuk makan malam dan tidurlah. Ketika Bibi gratis, saya akan membeli pakaian imut untuk Anda. Love you, Sokso. Jiang Muye melihat pesan itu dan menjadi sangat kesal sehingga matanya memerah. Mengapa kamu begitu lembut kepada Little Treasure?
Kamu tidak pernah selembut ini padaku saat kita bersama, kamu terus memukuliku setiap kali kita bertengkar. Ningxi meliriknya, kamu layak mendapatkan semua pemukulan itu. Little Treasure sangat imut, apa kamu yakin bisa bersaing dengannya? Mata indah Jiang Muye bersinar seperti matahari yang menyala-nyala. Ningxi, apakah Anda pernah menyukai saya saat itu? Anda benar-benar dekat dengan saya hanya untuk... Ningxi menatapnya dengan heran, omong kosong, tentu saja tidak. Kamu. Jiang Muye menunjuk padanya dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Ningxi menopang dagunya dan tersenyum padanya, jadi, apakah Anda penuh amarah sekarang? Apakah kita masih akan makan malam? Jiang Muye mengertakkan gigi, kami sedang makan. Dia benar-benar tidak bisa jatuh cinta pada skema jahatnya. Pada saat yang sama, di kediaman Lu Jingli duduk di sofa sambil memeluk bantal. Jika dia memiliki ekor di belakangnya, itu akan mengibas badai. Bro, katakan padaku, apa yang terjadi semalam? Karena kata-kata Ningxi memberitahunya untuk menemukan seorang wanita pagi ini, ekspresi Lu Tingqiao masih agak suram. Dia tidak punya mood sama sekali untuk memuaskan rasa ingin tahu Lu Jingli. Apakah itu karena kamu tidak bisa mengendalikan cinta yang membara di hatimu dan kehilangan kendali dan pergi untuk menyerangnya di malam hari? Dan kemudian Anda tidak berhati-hati dengan tindakan Anda dan membangunkan Xiao Qi. Lalu kamu terjebak di tempat, jadi kamu hanya berpura-pura tidur sambil berjalan. Kemampuan Lu Jingli untuk mengisi detail bukan hanya untuk pertunjukan. Lu Tingqiao mengangkat pandangannya dan menatapnya. Kecerdasan orang ini semua digunakan pada hal-hal seperti ini, bukan? Melihat ekspresi kakaknya yang tersayang, Lu Jingli hanya tahu bahwa dia sudah menebaknya dengan benar. Dengan ekspresi seolah dia akan jatuh cinta pada dirinya sendiri, surga. Saya terlalu pintar, kakak, tidakkah aku mengenalmu dengan baik? 95. Konsekuensi dari menerkam segera. Melihat Lu Jingli terlihat seperti sedang meminta hadiah, Lu Tingqiao dengan murah hati berbicara, kamu mendapatkan liburan 1 bulan. Sangat senang, Lu Jingli hampir melompat untuk menari di tempat. Dia segera berkata dengan penyesalan yang tak ada bandingannya, bro, jika kamu terus melakukan ini, kamu akan membuang-buang kekuatanmu. Mengapa Anda tidak langsung menerkam Xiao Qi? Sayang sekali. Lu Tingqiao menatapnya dengan dingin, dan menurutmu apa akibat dari melakukan itu? Lu Jingli menggosok dagunya dan berkata dengan serius, kamu selalu menggunakan Little Treasure sebagai alasan untuk mendekat sehingga dia tidak akan khawatir dan lari. Jika Anda mengekspos perangkap Anda saat ini, Xiao Qi kemungkinan besar akan berlari ribuan dan ribuan mil jauhnya. Lu Tingqiao. Meskipun itu benar, meminta Lu Jingli mengatakannya begitu saja membuat suasana hatinya agak buruk. Sebenarnya, dia ingin mencari tahu apa yang dia pikirkan tentang hal itu saat bertindak sembarangan tadi malam. Namun, ketakutan dan penolakan yang ekstrim yang dimiliki Ningxi langsung memaksanya bangun. Setelah itu, cara penanganannya terbukti benar. Kalau tidak, dalam situasi itu, Ningxi pasti akan ditakuti olehnya. Kenapa dia bereaksi seperti itu? Apa yang dia alami sebelumnya? Bro, bisakah aku bertanya padamu? Mengapa suasana hati Anda sangat tidak stabil akhir-akhir ini? Apakah sesuatu terjadi? Lu Jingli bertanya dengan hati-hati. Dia sudah agak bijaksana dalam mengatakannya seperti ini. Sejujurnya, amarah Lu Tingqiao sangat mudah tersinggung sehingga dia tampak seperti seorang gadis yang sedang menstruasi. Lu Tingqiao mengetuk sandaran kursinya dengan sendi jari-jarinya yang panjang dan ramping. Dia berbicara dengan tenang, orang yang mengirim bunga hari itu adalah Jiang Muye. Katakan apa? Lu Jingli menatap linglung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bereaksi terhadap berita Lu Tingqiao. Setelah itu,
Dia melompat. Apa? Raja Iblis yang terkorupsi adalah Jiang Muye. Bukankah dia baru saja kembali sehari sebelum kemarin? Aku bahkan mendapat kabar bahwa dia akan menjadi pemeran utama pria kedua untuk Land Under Heaven. Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki hubungan semacam ini dengan Xiao Qi. Sepertinya anak itu tiba-tiba kembali karena suatu alasan. Selanjutnya, film pertama yang ia pilih setelah kembali adalah Land Under Heaven. Ini adalah makanan untuk dipikirkan. Dia memiliki banyak adegan intim dengan Xiao Qi di film Tes-Tes. Biarkan aku berpikir. Apakah dia bertemu dengan Xiao Qi baru-baru ini? Dan kamu melihatnya. Anda bahkan melihat beberapa adegan yang ambigu. Lu Tingqiao. Dugaan Lu Jingli adalah semua tentang uang. Ya dewa, tidak heran kamu belum bertindak tepat baru-baru ini. Lu Jingli mondar-mandir di tempat. Siapa yang mengira kita memiliki pengkhianat di barisan kita? Lalu bagaimana dengan Yes? Apakah Anda mengetahuinya? Mata Lu Tingqiao menjadi gelap, orang yang mengirim berlian menghilang tanpa jejak setelah meninggalkan set. Selain itu, asal-usul berlian tidak dapat dilacak. Kemungkinan besar barang selundupan yang didatangkan dari saluran khusus. Sudut mulut Lu Jingli berkedut setelah mendengarnya. Dia berkata tanpa berkata-kata, ada sakit kepala lagi. Tidak mungkin ada hubungannya dengan keluarga Lu saat ini, kan? Yes, apakah ada orang yang memiliki inisial itu di pihak kita? Sepertinya tidak ada. Itu sangat rumit bagi saudaranya tercinta untuk mendapatkan kencan sederhana. Orang lain memiliki kehidupan berpacaran seperti drama romantis. Itu praktis novel detektif misteri. Pada saat ini, telepon Lu Tingqiao berdering. Itu adalah pesan dari Ningxi. Setelah membaca isinya, makhluk berbahaya yang berhibernasi di kedalaman mata Lu Tingqiao mengancam untuk bergerak. Lu Jingli bergerak mendekat dengan rasa ingin tahu, pesan Xiao Qi, apa yang dia katakan. Mengapa saudaranya terlihat seperti telah ditipu? Lu Tingqiao menatap pesan itu selama beberapa detik sebelum segera memanggilnya. Di tempat tinggal No. 6, Ningxi dengan cepat mengangkat telepon. Halo, Lu Tingqiao, ada apa? Apakah Anda melihat pesan yang baru saya kirim? Ingatlah untuk menunjukkannya pada Little Treasure. Saya melihatnya. Di mana Anda? Lu Tingqiao bertanya. Ningxi melirik dapur, di mana Jiang Muye sibuk mencoba memamerkan keterampilan kulinernya. Saya di tempat Jiang Muye. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya, ditambah dia baru saja kembali, jadi aku akan menyambut makan malam dengannya. Selanjutnya 96, kamu mengatakan tidak ada antara kalian berdua.